Prof. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata kuliah lautan di pertemuan ke berapa? Kemarin yang 8. Habis itu ke 9 kan? Iya, Bu. Sekarang 10. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang bisa? Bisa. Oh, iya. Dan sepertinya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita satu dalam doa. Sebelumnya izinkan saya membantu ini dalam ajaran agama Katolik. Kita berdoa. Ya Allah, dan kita berdoa. Puji dan syukur kami aturkan kepada kehadiran Tuhan karena begitu besar kasih dan cinta-Mu, Engkau telah membimbing kami di sepanjang kehidupan kami, terkhususnya Engkau telah membimbing kami dari rumah kami masing-masing hingga kami boleh tiba di tempat ini. Setibanya kami di tempat ini Tuhan, kami datang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kami, baik sebagai dosen maupun mahasiswa. Kami mohon bantulah kami ya Tuhan, semoga apa yang kita lakukan hari ini boleh sesuai selaras dengan kehendak-Mu dan tidak sesuai pada yang Kau mengampuni. Kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Tony. Jangan salah ya. Hari ini kita belajar di video ya, tidak seperti biasa. Biasanya kita belajar di kelas. Kita cuma pindah ruangan, bukan pindah alam. Jadi santai aja. Di belakang kita lagi dihantau ya oleh Bapak Profesor, Bapak Doktor yang mau melihat kita belajar hari ini seperti apa. Tapi bukan berarti belajarnya tegang-tegang ya, harus santai. Kalau tegang nanti bilang, soalnya ada yang bilang mau ice breaking katanya. Ya, ada satu yang memang ice breaking, belum mulai pelajaran sudah kode-kode ibu nanti ice breaking. Awas ya nanti ice breakingnya nggak seru. Nah, hari ini kita absen seperti biasa, kita lewat e-kampus. Kalian absen secara mandiri, semua pegang seperti biasa sampai nanti habis jam pelajaran. Kalau belum habis, ibu tutup aksesnya, jadi nggak bisa absennya. Kemudian ada tambahan satu lagi absen, karena kita hari ini kegiatan khususnya, jadi absennya ada di grup. Ibu ada share di grup, kalian isi. Ya. Nanti sebentar kalau misalnya yang jaringannya biasa kan, ada yang alasan aja gitu, jaringannya nggak ada, nanti ada bantuan hari ini. Jadi kalian nanti minta passwordnya biar bisa harus mengisi. Ya, harus mengisi, ada yang ada di sini. Oke, itu absensi. Kita ke topik. Ada yang masih ingat nggak? Padahal udah dikasih topik. Tentang reaksi Apa ya? Hidrolisis. suatu reaksi di mana H2O itu dipecah atau diurai. Oke, hidrolisis. Gampang kan hidrolisis? Hidro itu air. Lisis, penguraian itu sederhananya. Kemudian ada lagi reaksi penguraian antara ion-ion. Ion-ion kita tahu kan ada yang positif, ada yang negatif. Jadi ini ada kation, anion dari semua garam di dalam suatu larutan oleh air pemecahan. Oke, penguraian atau pemecahan. Boleh nggak kalau disebut ion-ion tersebut bereaksi dengan air membentuk asam H3O positif? Biasa kita singkat H positif kan? Dan OH bisa. Jadi kita pengertiannya nggak cuma satu, tapi tergantung konteksnya nanti larutannya dipecah oleh air. Anion-anionnya bereaksi dengan air juga di dalam larutan. Ya, kemudian itu yang dinamakan hidrolisis. Katakannya senyawa asam. Coba.
5 cukup ya, nanti kita tambah lagi. Padahal daftar kalian udah banyak sebenarnya. Bahasa. Yang belum dikasih tahu bahasa. Kenapa? Terus. CaOH2. NH3. NH3. Lagi. KOH. Satu lagi. CH3 dan H2. CH3. Bukan nama lambungan sama pakai. Maksudnya asam tambah basa. Jadi apa? Garam. Kita buktikan ya. Oh iya ya. Jadi garam. Itu kalau di dalam larutan ceritanya begitu. Yang sebelah kiri apa bahasa Inggrisnya itu? Ya? Acid terus base. Acid di dalam larutan itu yang tadi kita bilang H3O plus atau H positif terus Cl-nya yang terionisasi. Beda ya, terionisasi, terhidrolisis. Itu nggak boleh kembali. Terus itu ionisasi dari basa NaOH, Na positif, OH negatif. Kayak gitu ya di larutan. Itu tadi contohnya sudah. Salah satu contoh reaksi hidrolisis. NH4Cl itu apa? Nggak ada yang membuat contohnya tadi. Hidrolisis lagi dalam larutan. Apa? Reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam. Berarti NH4Cl itu garam ya. Garam apa ini? Ini yang terionisasi, ini terhidrolisis. NH4Cl itu dari ini bahasanya asam kuat yang terhidrolisis ya. Sekarang kita akan belajar tujuannya agar kalian memahami reaksi hidrolisis, kalian juga bisa bekerja sama dalam kelompok. Kalau udah ada tuh dalam kelompok, oh berarti sebentar ibu suruh dalam kelompok ini. Ya nggak mungkin individual kan. Kemudian mempresentasikan, nah disuruh presentasi. Apalagi kalian lihat ada kamera dokumen, pasti akan disuruh presentasi. Cakupan materi hari ini ada 3, reaksi hidrolisis, terutama hidrolisis garam, kemudian pH larutan garam, dan penerapan reaksi hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Kalau masih ada yang ingat, kemarin ada tugas review, cari artikel pemanfaatan hidrolisis garam atau hal-hal yang berkaitan dengan hidrolisis. Itu nanti kalau ada yang artikelnya pas tentang pemanfaatan, kita akan cerita. Prioritasnya ada di sini. Penilaiannya, sikap kalian seperti biasa. Kalau ada yang mengganggu-mengganggu itu kurang dan nilainya ya. Terus pengetahuan, nanti gimana kalian mengerjakan tugas kelompok dan presentasi. Itu juga rapikan, jadi partisipasi. Nggak ada yang cuma apa ya di kelompoknya diam-diam. Ini hari ini. Garam, tadi apa? Asam basa jadi garam. Garam itu zat yang dihasilkan dari Neutralisasi asam dan basa, basa. gitu kan? Jenisnya ada? Ada dua. Dua ya? Oke, 2 ya. Ini yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Kalau dia habis bereaksi dengan molaritas yang sama, dengan konsentrasi yang sama, bagaimana pH-nya? Sifatnya, sifat keasamannya. Asam kuat dengan basa kuat. Jangan terhidrolisis.
kira-kira asam basa netral? Dia asam. Kita lihat ya, kita buktikan ya. Asam kuat dan basa lemah, yakin. Yakin. Terus kalau asam lemah dan basa kuat, Asam lemah dan apa itu? asam Suaranya lebih kecil dari nona-nona ini ya. Kuat lagi ya teman. Jangan pura salah, nggak apa-apa ya, belum penilaian ini. Garam dari asam lemah dan basa lemah, pH-nya kita harus apa dulu ini supaya tahu? Konsanta asam dan konsanta basanya kita hitung. Ada nggak di apa namanya PowerPoint yang rumus-rumus menghitungnya? Ada konsanta asam, konsanta basa, lagi satu konsanta apa? Airnya kan? Nah ini sekarang hidrolisis garam. Jadi reaksi, nah tadi asam basa jadi garam kan? Jangan asam basa jadi garam. Nah garam ini dalam larutan, kita belajar larutan ya, maksudnya di dalam. Oh, tak tulis 3 kali. Larutan air H2O. Garam ini di dalam air bisa hidrolisis. Garam ini ya. Reaksi antara ion-ion garam. Garam misalnya tadi ini ya, yang kontak CR, punya ion-ion. Apa ion-ion garam ini? Ini anion atau kation? Ion-ion garam berarti kation dan anionnya nanti akan menghasilkan larutan yang bersifat asam atau basa. Kenapa nggak ada netralnya? Nanti kita lihat kenapa nggak ada netralnya. Minggu lalu udah dijelasin. Tapi sebentar kita harus menekan lagi kenapa nggak ada netralnya. Jika ion-ion garam tidak bereaksi dengan air ini artinya ada air ya. Kalau dia tidak bereaksi dengan air, namanya kalau bereaksi dengan air namanya interhidrolisis. Kalau tidak bereaksi dengan air berarti tidak hidrolisis. Kenapa dia tidak terhidrolisis? Karena dia adalah asam kuat dan basa kuat, di mana asam dan basanya terionisasi sempurna. Apa contohnya asam kuat? HCl. Nah, positif. Ini dan ini tidak bereaksi dengan air. Tidak mau. Basa kuat. Jadi apa? Ini juga tidak bereaksi. Dia namanya terionisasi sempurna. Kalau ini ditambah ini, dia nggak bereaksi lagi dengan air. Jadi di larutan itu tetap ada air, ada Na positif, Cl negatif. Itu kalau asam kuat dan asam kuat. Jadi dia tidak sekarang kalau dia lemah, ini ada asam dan atau basa. Ngerti nggak? Kalau misalnya berarti asamnya bisa lemah, basanya kuat, atau asamnya lemah, basanya lemah, atau asamnya kuat, basanya yang lemah. Salah satu lemah atau keduanya lemah. Ya, jadi melarutkan garam.
CH3COONA itu dari asam apa dan basa apa? CH3COONA. Asamnya apa namanya? CH3COONA. Apanya? Asamnya atau basanya? Itu asam. Asam. Terus basanya Na. NOH nggak sih? Iya, tapi sisa OH-nya ada yang nggak ada. Nah, ini CH3COONA, ini CH. Di situ ya tulisnya ya. Maksudnya ini bahannya CH3COONA. Yang ini lemah kuat. Ini asam lemak. Udah punya tabel.
lebih dari 7. Yang pasti kemungkinan lebih dari 7 bahasa ya. Bahasa itu. Dengan konsentrasi yang sama ini kita bilang ya. Kecuali kalau berlebih komutasi asalnya. Nah, dikerjain dulu. 0,1 bisa aku tulis 10 pangkat berapa? 0,1 10 pangkat 10 pangkat 14 dikali 10 pangkat 61. Kalau 10 dikali pangkatnya ditambah. Kamu punya utang 14, utang lagi 1. 10 pangkat 15. Oke, ini bagi 10 pangkat 5. Sekarang kamu kalau bagi pangkatnya kurang. Kamu punya utang 15 kurangin utang 15. Sisa kamu 10 pangkat 10. kalau dia diapakan, pangkatnya diapakan? Jadi 10 pangkat 5. Ini baru konsentrasi. Ini sekarang cari POH karena dia OH. Min log konsentrasi OH. Ini nggak usah ditambah-tambah, nanti OH min ini yang punya ya. Nanti kalau matematika digabungin sama apa? Log gimana cara bahasa min log ini? pH-nya ya, gampang nggak? Sekarang waktunya itu tadi kerja kelompok. Jangan jauh-jauh, 2 baris saling berhadapan. 2 baris saling berhadapan, 2 berhadapan, 2 berhadapan, 2 berhadapan. Kamu yang nggak punya berhadapan? Mereka berenang bisa 3-3. 3 lebih di situ juga. Ya? Atau yang cepat cuma tinggal balik ke sini aja. Bedanya. Ini soalnya dilihat bisa dibaca apa enggak? Ini bagian saya salah cek gitu, habis langsung rawat. Baca dulu, ada yang nggak terbaca atau nggak dipahami. Yang pertama, gampang sekali nih yang pertama ya, sambil merem bisa. pH-nya kira-kira asam, basa, atau netral. Yang ibu kasih di sini senyawa garam. Ada berapa garam di sini? Ada 5. 5. Tinggal tebak-tebakan, jangan tebak-tebak lama ini. Cepat memang dari mata pelajaran yang ada kita pelajari. Yang kedua, tentukan pH campuran dari 50 ml larutan NH3 0,2 molar dan 50 ml larutan HCl 0,2 molar. Nah, hapus ini dong, salah. NH4Cl 0,1 molar tuh hapus NH4Cl 0,01 molar. Kenapa dia ada di sini? Ya nggak pakai, ada salahnya. Oke, kemudian yang nomor 3, paparkan penerapan reaksi hidrolisis garam biasanya dipakai di mana? Terus kalian punya artikel yang ada pemanfaatannya bisa nanti dipaparkan. Jadi satu kelompok adalah pemanfaatan dari hidrolisis garam, satu pemanfaatan. Nanti kelompok yang beruntung akan mempresentasikan di depan. Bisa semua beruntung ini. Waktunya 20 menit coba dulu. Tapi aku yakin 15 menit udah selesai. Sekarang di 9.15 kalian 9 kurang 15 kalian selesai di jam 9 lebih 5.
kalian bisa buat. Nah, sebentar kita mau pakai kamera dokumen. Jawaban kalian yang udah benar, kalian tulis rapi di sini nanti. Nanti kalau kurang minta lagi kalau. Kalau kalian masih nemenin orang-orang di buku kalian dulu.
Udah ya? Kayaknya udah semua nih. Dari mana ngomongnya panggil tadi?
sifat keasaman garam yang lebih dari 7, kurang dari 7, dan sama dengan 7, dan jelaskan mengapa demikian berdasarkan asam basa pembentuknya. Kalau di bagian A itu ada Na2CO3. Kalau kami berdasarkan kamu punya kelompok, Na2CO3 itu merupakan reaksi antara asam lemah dengan basa kuat, di mana asam lemahnya itu NH2CO3 dengan 2NaOH. Itu reaksinya, terus dia setimbang. Begitu. Jadi pH-nya lebih dari 7. Dia masuk ke kriteria basa. Ada jawaban lain? Sama. Terus yang bagian B itu ada reaksi NaCN. Itu dari asam lemah dengan basa kuat, di mana asam lemahnya itu CN tambah dengan H2O. Itu merupakan reaksinya kan, yang kalau reaksi hidrolisis itu adalah reaksi yang melibatkan air atau molekul air itu dipecah atau diurai. Jadi NCN tambah dengan H2O menghasilkan HCN tambah OH-. Itu reaksinya setimbang juga. Terus ini pH-nya lebih dari 7, sehingga kami masukkan dia itu kriteria basa. Ada jawaban lain? Sama. Sama apa belum? Sama. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Di C itu ada NH4Cl. Asam kuat tambah basa kuat. Yang di mana asam kuat dan basa lemah. Di mana itu NH4 plus tambah H2O yang sama dijelaskan ini Anggi tadi, itu terionisasi dengan air. Terhidrolisis dengan air dan menghasilkan H3 tambah H3O plus. pH-nya itu sama dengan kurang dari 7, yang kami bilang kurang dari 7 itu dia bersifat asam karena asam kuat tambah basa lemah. Lanjut ada CH3COONA, di mana asam lemah tambah basa kuat. CH3COO- tambah H2O menghasilkan CH3COOH tambah OH-. pH-nya itu lebih dari 7, itu bersifat basa. Bagian E, KCl. Kami masuk dalam kriteria asam kuat tambah basa kuat. Ini K tambah dengan Cl ini. pH-nya itu 7 karena ini tidak terhidrolisis, karena ini kan di awal materi tadi kalau antara asam kuat dengan basa kuat dia tidak akan terhidrolisis, sehingga dia pH-nya sama dengan 7. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau pH-nya 7 itu termasuk garam atau dia netral. Jadi menurut kelompoknya kami dia pH-nya 7, dia masuk ke garam, kriteria garam. Oke, ada yang lain nggak di antara A, B, C, D, E? Sama. Tunggu ya. Untuk yang nomor 2 ada yang mau ganti kelompok yang presentasi nomor 2? Kayaknya oke. Yang kelompok 1 tadi ya? Nah, kelompok 1 boleh duduk. Bagus sekali jawabannya. Oke. Sekarang kelompok 2 ini.
dengan molaritasnya 0,2 dan 50 ml larutan HCl dengan molaritas 0,2 juga dengan konstanta basa sama dengan 10 pangkat ml. Nah, di sini teman-teman, pertama itu kami tentukan molnya dulu, di mana kan di sini ada dua ini larutan antara NH3 dan HCl. Pertama itu kami tentukan dulu molnya NH3, di mana mol NH3 itu sama dengan 0,2 molaritas dikali dengan 50 liter dan hasilnya itu 10 milimol. Yang kedua itu tentukan juga mol dari HCl, di mana mol dari HCl itu sama dengan 0,2 molaritas dikali dengan 50, sebenarnya mesti 50 teman-teman, 50 liter itu hasilnya sama 10 mililiter. Nah, di mana kita bersama teman-teman, kalau HCl itu dia masuk pada asam kuat, sedangkan NH3 itu basa lemah dengan ini hasil reaksinya itu NH3 tambah HCl sama dengan NH14 sama dengan CNB. Oke, lanjut. Nah, cek juga hitungannya ya. Kalau ada yang beda nanti kasih tahu. Oke, baik, selanjutnya itu kami di sini menentukan konsentrasi NH14 atau volumenya. Itu sama dengan volume dari NH14. NH14 ini teman-teman hasil reaksi dari NH3 tambah HCl menghasilkan NH14 tambah CNB. Nah, di sini volume dari NH14 sama dengan 50 liter ditambah dengan 50 liter hasilnya 100 ml dirubah ke liter menjadi 0,1 liter. Nah, selanjutnya yang kita cari itu ini kita fokus pada mencari hasil dari molaritas dari NH14. Jadi rumus dari molaritas mol sendiri teman-teman sama dengan molaritas dikali dengan volume. Nah, di sini yang diketahui yaitu molnya itu sama dengan 10 hasil dari mol NH3 dan mol HCl, karena ini sama-sama ini molnya 10 milimol. Jadi di sini molnya 10, kalau molaritas itu yang kita cari, kita belum diketahui. Kalau volumenya itu sama dengan 0,1 liter. Dan di sini teman-teman, ini 10 dibagi dengan 10 yang kita cari kan molaritasnya. Jadi molaritas sama dengan 10 dibagi dengan 100, hasilnya 0,1 molaritas. Nah, selanjutnya baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada rumusnya, yaitu kita pakai H+. H+ sama dengan KW atau konstanta air kali dengan polaritas bagi dengan konstanta basa. KW itu nilainya 10 pangkat 14 min 14 dikali dengan 10 kali min 1, yaitu hasil dari molaritas tadi. Kemudian dibagi dengan 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 itu nilai tetap sudah ada di soal ini, yang konstanta basa. Kemudian hasilnya 10 pangkat min 15 dibagi dengan 10 pangkat min 5. Setelah itu akar dari akarnya 10 pangkat min 10. Kemudian kita langsung pada 10 pangkat min 10, hasilnya 10 pangkat min 5. Kemudian kita langsung pada pH-nya. Hitung pH-nya sama dengan min log kali H+ sama dengan min log kali 10 pangkat min 5 tadi yang hasil dari sini. Kemudian hasilnya 5. Jadi karena pH-nya di bawah 7, jadi dia bersifat asam. Mungkin sampai sini ada yang berbeda. Sama apa begitu? Ini sama. Sama hanya ada jalan-jalan kagak beda. Hanya nggak beda. Oh,
yang dikaji dari artikel. Jadi baik teman-teman, jurnal yang kami ambil itu dari judulnya konversi rumput laut menjadi monosakarida secara hidrotermal. Penulis dari jurnal tersebut itu Sylvia Eka Andansari, Desti Rusdiana Sari, dan Asmat Rosyadi tahun 2014. Nah, tujuan dari jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari proses konversi rumput laut menjadi monosakarida secara hidrotermal, pengaruh waktu, suhu, dan konsentrasi katalis terhadap reaksi konversi serta kinetika reaksi proses hidrolisis. Kemudian metode penelitian dari jurnal ini tuh menggunakan metode hidrolisis hidrotermal untuk mengkonversi rumput laut menjadi monosakarida. Nah, analisis pula reduksi dilakukan menggunakan metode HPLC dan spektrofotometer reagen Nelson. Nah, statistik yang digunakan itu tidak disebutkan secara spesifik dari jurnal ini. Kemudian hasil temuan utama, penelitian ini berhasil mengkonversi rumput laut menjadi monosakarida secara hidrotermal. Hasil analisis pula reduksi menunjukkan bahwa metode hidrolisis hidrotermal efektif dalam menghasilkan monosakarida dari rumput laut. Itu juga kelebihan dari jurnal ini. Penelitian ini menunjukkan potensi rumput laut sebagai sumber biomasa yang dapat dikonversi menjadi produk bernilai tambah. Dan metode hidrolisis hidrotermal dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan monosakarida dari rumput laut. Itu salah satu pemanfaatannya ya, dari reaksi hidrolisis. Ini termasuk salah satu yaitu pemecahan polisakarida menjadi monosakarida. Ini pakai rumput laut. Jadi kalau ada yang ingin juga meneliti hal yang sama bisa, kita punya rumput laut banyak ya. Dipakai apa kita kemarin pergi itu? Ada. Siapa tahu ya. Jadi hidrolisis
yang terion, ini yang terhidrolisis. Jadi Na plus dengan H2O dengan air itu tidak reaksi. Karena dia terionisasi. Yang terhidrolisis ini HCOO min plus H2O, jadi HCOH dan OH. Ini yang menyebabkan dia bersifat Basa. ya. Jadi ini yang bereaksi dengan OH, bereaksi dengan H plusnya dari air meninggalkan OH min air, jadi dia bersifat basa. Jadi bisa gimana? KW per KA. Konsentrasi OH min sama dengan KW kali M itu mau apa? Konsentrasi sahamnya sudah ada ya. Itu yang untuk asam lemah dan basa kuat. Ini yang kalau dikasih soalan sudah tahu. Yang kedua, asam kuat dan basa lemah. Tadi soal gitaran. Contohnya NH4Cl plus H2O, garam ini ya, garam ini dengan H2O yang terhidrolisis NH4OH ini. Nah, ini H positif dan Cl negatifnya, ini Cl negatif dari HCl-nya kan? Nah, ini terionisasi sempurna, ini yang terionisasi. Nah, ini dia bereaksi. Kalau Cl min tadi dengan H2O tidak bereaksi, dia terionisasi. Kalau NH4 positif dengan H2O-nya yang bereaksi menjadi NH4OH, ini yang terhidrolisis. Nah, meninggalkan H. Ini kenapa dia bersifat asam? Maksudnya kenapa dia bersifat asam? Nah, yang terakhir ini tadi ya, udah benar. Ini yang sekarang bakal lemah dari posisi tangan. Ini rumusnya. Ini contohnya terhidrolisis sempurna. Dua-duanya terhidrolisis baik dari asam ataupun basanya. Nggak ada yang terionisasi. Ini contohnya ZnNO2 dua kali dengan H2O. Jadi ZnOH dua kali dan 2HNO2 yang terhidrolisis sempurna. Semuanya bereaksi dengan air, baik asam, kation dari asamnya maupun kation dari basanya. Ini contoh, ini cara mengukurnya tergantung yang diketahui nanti di soal. Bisa H positifnya, bisa OH negatifnya. Tapi kalau OH negatifnya jadi nanti min log OH negatif. Yang ketemunya POH dulu baru dicari pH. Nah, kalau yang di sebelah kiri udah langsung pH-nya. Jadi kalau POH masih harus 14 dikurang POH dapat pH ya. Oke, ini langsung terakhir. Kalau asam kuat dan basa kuat tadi bilangnya kenapa? Tidak terhidrolisis. Ini contoh. Terion semua. Terionisasi ya. HCl dengan H2O, K positif, OH negatif, H positif, Cl negatif. Ini yang membuat dia netral. Dia tidak bereaksi. Terhidrolisis baik Cl ini maupun H positif. Itu kalau asam kuat dan kalau tepat habis bereaksi. Ya, kalau tepat habis bereaksi. Kecuali ada kelebihan konsentrasi dari asam atau basanya. Ini kita bilang reaksi antara asam dan basa yang tepat habis bereaksi menghasilkan gas. Ini contohnya. Jadi ada di situ yang ke E ya, yang netral tadi. Masuk aktif. Ini penerapan hidrolisis, penjernihan air salah satunya, kemudian ya, ini kemarin kita udah bahas ya, pelarutan sabun. Tadi apa? Yang tadi temenmu barusan, yang barusan bilang apa? Pemecahan polisakarida bisa jadi monosakarida rumput laut dengan proses hidrolisis hidrotermal. Itu salah satunya jadi banyak sekali pemanfaatannya. Oke, yang terakhir kita simpulkan dulu hari ini. Kita belajar apa?
kedua-duanya asam lemak basa lemak. Yang tidak terhidrolisis adalah Asam kuat dan basa kuat. dari asam kuat dan Basa kuat. Kemudian nilai dari pH-nya seperti apa? Itu sama dengan netral. Kalau tidak Terhidrolisis dari asam kuat dan basa kuat dia pH-nya 7. Kalau pH-nya di bawah 7 berarti dari asam. asam apa? Oh, dari asam kuat, asam lemak dan basa kuat. Asam kuat dan basa lemak. Bisa asam. Satu lagi bisa dari asam lemak dan basa lemak tergantung harga keadaan ini. Kemudian pemanfaatannya tadi Penjadian air, dan sabun, terus yang rumput laut tadi. Ada lagi ya? ada lagi yang kalian buat diartikan? Iya. Ada dikumpul. Dari kulit singkong. Iya, siap. Ini maksudnya sudah dikumpul sekarang ininya. Yang tadi. Ada reksa kalian punya iPhone kan? Di Excel atau kalian di ujungnya kumpul semua yang tadi kita sudah simpulkan pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan lanjut ke sifat kualitas. Jadi ibu harapkan nanti kalian lebih banyak juga melatih soal, karena nanti kita juga akan mengajarkan ini. SCC minimal ada dasar-dasar mereka belajar. Ini juga kalian bisa pakai nanti kalau di sana yang membuat penelitian yang kita lagi. Jadi soal-soal harus banyak kalian nanti ibu kasih lagi soal-soal supaya kalian bisa berlatih lagi. Ayo ibu. Atau masih ada yang belum